Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini Iya. kita adalah tamu kedua ya, dengan materi masih desain dan seminar proposal tesis, yaitu pembahasan lebih khusus ya, yang kita ingin sampaikan menyambung pertemuan yang lalu ya. Nah, apa yang kita akan bahas pada kesempatan ini? Kita mulai dari desain judul proposal. Kemarin sudah kita singgung lah sedikit ya, tapi tidak terlalu dalam ya. Nah, sekarang kita coba mendalami yang berkenaan dengan judul proposal ini, supaya Bapak Ibu juga memahami dengan baik bagaimana nanti proposal itu diawali dari judul yang baik. Judul yang baik tentu yang juga dari judul saja sudah punya pesona, sudah punya daya tarik orang untuk melihat, membaca, mendalami proposal yang kita tulis. Apa yang kita pahami dengan judul proposal? Judul proposal adalah sebuah nama ya, kemarin udah kita sampaikan. Nah, judul itu harus turun dari bacaan kita, bacaan teori dari buku atau jurnal yang terbit secara legal baik nasional maupun secara internasional, yang dipatok, yang dibatasi dalam 10 tahun terakhir. Nah, itu judul. Jadi syaratnya harus bukunya 10 tahun terakhir. Jadi kalau sudah 20, 30, apalagi 40 tahun yang silam, itu dihindari penggunaan buku-bukunya dan termasuk jurnalnya. Karena kalau buku terlalu lama, biasanya udah banyak yang tertinggal informasi-informasi di dalamnya. Demikian juga teori-teori sudah banyak sekali berkembang, terus bergulir seiring bergulirnya waktu ya. Karena riset juga terus maju berkembang. Namanya juga riset. Ri itu adalah pengulangan, set itu adalah temuan, penelitian. Jadi dengan riset, pengulangan-pengulangan penelitian dan menemukan sesuatu yang baru dari sebuah penelitian yang kita lakukan, itu selalu muncul tiap tahun gitu. Apalagi buku-buku yang berbasis bahasa asing, itu tiap tahun dia terbit dengan edisi-edisi dan temuan-temuan baru. Maka itu kalau buku bahasa Inggris itu sekali terbit, dia akan berkali-kali terbit berikutnya. Edisi kedua, ketiga, sampai belasan edisi. Ada setahun sekali, ada 2 tahun sekali. Nah, maka itu kita menghargai buku-buku baru ini sebagai hazanah pengayaan daripada keilmuan kita dengan kebaruan-kebaruan novelty yang mereka temukan setiap riset yang dilakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, judul penelitian kita yang akan kita rancang menjadi proposal itu pun harus berangkat dari bacaan kita. Tentu bacaan kita dari buku-buku teori atau jurnal-jurnal yang terupdate, yang sudah terbit secara internasional, yang bereputasi lah istilahnya begitu. Itulah yang menjadi sandaran kita. Dan patokan terakhirnya cek bukunya 10 tahun terakhir. Jangan sampai kurang dari standar 10 tahun itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa kriteria judul ya yang akan kita buat itu? Nah, pertama, judul yang kita rancang maksimal 14 suku kata saja. Jadi 14 suku kata itulah yang terbingkai dalam judul kita. Nggak boleh lebih. Kurang nggak apa-apa, lebih bagus. Jadi kalau terjadi kelebihan-kelebihan di dalam kita membingkai sebuah judul, itu bisa dipadatkan. Atau kalau ada anak judul, nanti dimasukkan di dalam. Di dalam ada nanti bab 1 itu namanya pembatasan masalah. Atau juga kalau kualitatif itu namanya fokus penelitian. Nah, Anda boleh ngisi di situ. Jadi lebih dari 14 baris misalnya, ada 20 baris, boleh, tapi di dalam taruh. Tidak diletakkan pada cover di halaman judul. Jadi di halaman judul cukup 14 kata, itu sudah banyak.
udah ramai ya. Nah inilah seni mendesain judul itu juga ada cara dan kiatnya gitu. Jadi tidak boleh kita menampilkan judul itu semaunya, seabrek di halaman depan. Halaman depan itu kan wajah. Maka itu wajah itu nggak perlu maskernya terlalu banyak, terlalu tebal bedaknya gitu. Kan jadi norak kan itu kan. Nah seperti wajah-wajah ibu-ibu sekarang ini kan cantik-cantik. Semuanya feminim gitu kan. Kayak wajah Bu Yen kan itu kan. Nah tipis-tipis saja gitu kan. Jadi masa nampak naturalistiknya. Nah jadi tidak ada yang dimaskerkan banyak-banyak sehingga tebal gitu ya dengan make up. Jadi biar original, asli, sederhana, tapi dia manis gitu, enak dipandang. Itu yang paling penting. Jadi mulai dari judul proposal itu sudah ada estetika seni. Maka itu dalam filsafat ilmu itu ada 3 aspek yang tidak boleh tidak atau tidak ada dalam sebuah karya ilmiah. Apa itu? Pertama, aspek logika. Logika itu berarti ada konteks rasionalitas, masuk akal gitu. Jadi yang berkenaan dengan logika itu tentu hal-hal yang terkait dengan masuk akal atau tidak, logis atau tidak, rasional apa enggak gitu. Itu yang terkait dengan logika. Karena ilmu, soalnya ilmu itu kan empiris. Empiris itu masuk akal. Jadi kalau kita meneliti sesuatu yang tidak masuk akal, irasional, itu bukan wilayah ilmu. Jadi ilmu itu semuanya dalam rasionalitas, tidak berada dalam wilayah irasional. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menulis ada sesuatu yang tidak rasional, tidak logis, berarti Ibu masuk atau Bapak Ibu masuk dalam wilayah aliran paranormal, perdukunan. Nah kalau dukun nggak perlu dia rasional, masuk akal. Pokoknya diterima aja gitu, semacam doktrin. Nah, itulah aliran paranormal atau perdukunan. Tapi kalau wilayah normal yang kita sentuh ini adalah normal, rasional, logis, semuanya masuk akal. Nah masuk akal itulah yang namanya ilmu, logis. Nah kemudian dia juga setelah dia logis, dia ada etikanya ya. Etika itu ada aturan-aturan main yang memang tidak bisa diabaikan, tidak boleh diabaikan, seperti tata tulis, titik koma, bahasa kalimat, cara mengutip, itu semua ada aturan akademis. Maka itu ada namanya istilah etika akademis ilmiah. Jadi nggak bisa tulisan orang mau diambil saja, di copy paste masuk ke tulisan kita, sabrek gitu ya, sampai berhalaman-halaman, nggak boleh. Itu pun kita ketika kita mengambil tulisan orang, itu pun ada batasan. Apakah 2 alinea, 3 alinea. Ini kadang-kadang dipindahkan tulisan orang sampai 10 lembar. Jadi kalau 4 buku, 40 lembar sudah jadi sebuah tesis. Ya nggak boleh gitu. Yang perlu banyak itu nanti uraian kita, analisis kita gitu. Jadi kita ambil satu pemikiran orang dalam satu alinea misalnya, kemudian kita kembangkan beralinea-alinea dengan analisis kita. Nah gitu. Yang ketiga, apa yang tidak boleh ditinggalkan dalam karya ilmiah adalah estetika, keindahannya, tata letaknya, fontnya, marginnya, ukuran kertasnya, sampailah kepada spasi yang kita gunakan, titik koma, itu semua adalah menyangkut estetika. Dan pesan-pesan yang kita turunkan ke dalam karya-karya ilmiah kita itu estetikanya ada, tata indahnya, sehingga enak tulisan itu dibaca. Ketika orang membaca tulisan kita, dia mengalir aja seperti air gitu ya. Jadi pastikan bahwa karya-karya ilmiah kita tidak lebih dari 14 kata. Itu sudah harga baku ya, tidak boleh lebih. Yang kedua, judul didesain dengan bahasa Indonesia yang baik dan ilmiah populer, bukan baju ya. Jadi bahasa yang kita gunakan adalah yang baik dan benar. Itu yang harus kita pakai.
di dalam kita menulis karya ilmiah. Pastikan judul Anda itu bahasanya adalah bahasa yang baik. Tentu baik pasti benar ya. Benar pasti baik. Itu yang diharapkan begitu. Dan dia merupakan ilmiah populer. Jadi kalau ada bahasa-bahasa itu masih diadopsi dari bahasa Inggris yang katakan belum baku, belum dipakai di dalam bahasa Indonesia, nggak usah digunakan. Kita cari bahasa-bahasa yang sudah baku, gunakan nanti kamus bahasa Indonesia. Kamus besar itu yang menjadi panduan kita. Jadi kalau sudah masuk dalam kamus besar, berarti dia sudah dianggap baik dan benar. Kemudian dia dianggap ilmiah populer. Nah, judul tidak boleh ada singkatan. Nanti misalnya Anda meneliti tentang SMA, dipanjangkan sekolah menengah atas. Demikian juga misalnya SMK, panjangkan. Demikian juga SMP dan sebagainya. PAUD, nah juga nanti Anda teliti. Jangan dipendekkan. Kalau dipendekkan itu berarti kan dia sudah disingkat. Kalau sudah singkat, maknanya sudah berbeda dengan apa yang kita maksud dan apa yang dimaksudkan oleh orang lain gitu. Nah, ini penting sekali ya. Maka itu gunakan bahasa ilmiah yang populer, baik dan benar. Itu yang menjadi syarat ya. Nah, kemudian bagaimana kiat cerdas membangun judul penelitian atau mendesain judul. Kiat cerdas mendesain judul. Ini penting kita pahami. Ini ada 4 tagihannya. Pertama, ambil buku manajemen pendidikan yang ada gambar teori atau ekstrak teorinya, atau dikenal dengan teori formal atau teori yang baku yang ada dalam sebuah buku, atau teori yang memuat tema atau variabel penelitian, hasil penelitian pakar. Nah, bisa dia dalam bentuk kalimat, narasi, deskripsi, bisa juga yang lebih gampang itu dari gambar. Jadi kita mengambil judul itu berdasarkan teori yang sudah diteliti pakar, itu sandaran kita. Kemudian berdasarkan teori yang sudah dibikin ekstraknya dalam bentuk gambar teori. Itu lebih mudah untuk kita membingkai sebuah teori yang kita jadikan judul penelitian. Jadi untuk membingkai sebuah judul penelitian yang kita rujuk dari teori gitu. Yang kedua, dapat juga gunakan teori yang dalam bentuk narasi ya, ini saya katakan tadi. Jadi yang pertama itu adalah teori berdasarkan teori ekstrak. Teori ekstrak itu artinya teori yang sudah baku, formal. Yang kedua ini artinya boleh teori dalam bentuk narasi yang diurai atau dideskripsikan oleh pakar. Dia tidak berupa gambar, tapi uraian, tapi memuat judul yang kita teliti. Itu menunjukkan, membuktikan bahwa penelitian kita itu hanyalah pengulangan, hanyalah melanjutkan dari apa yang sudah diteliti oleh pakar sebelum kita. Yang ketiga, penelitian kualitatif cukup kita gunakan 2 tema, istilahnya tema ya. Ini untuk pembeda dengan kuantitatif. Sedangkan penelitian kuantitatif kita gunakan minimal 3 variabel. Nah, jadi kualitatif digunakan tema, dalam kuantitatif digunakan istilahnya variabel. Untuk membedakan saja. Jadi kalau sudah bicara tema-tema, itu artinya kualitatif. Kalau sudah bicara variabel, itu artinya kuantitatif. Ya. Nah, terakhir, siapkan bahan baku ya akan dibangun, dibingkai menjadi judul itu. Apakah dia nanti dalam bentuk kumpulan tema-tema dalam penelitian kualitatif, atau dia dalam bentuk variabel dalam bentuk penelitian kuantitatif. Ini yang menjadi kiat ya dalam mendesain sebuah judul yang baik. Nah, ini contoh teori baku itu yang membantu Anda untuk mendapatkan kemudahan yang nanti dibingkai menjadi judul penelitian. Nah, ini diantara ini teori yang kita gunakan dari pakar ya, tentang teori kepemimpinan misalnya. Kalau bagi Anda yang mau meneliti kepemimpinan, seperti ini modelnya. Jadi posisi teori ini maksudnya yang sebelah kanan Anda lihat
sebelah kanan itu menjadi tema kedua. Yang sebelah kirinya itu menjadi tema pertama kalau dalam penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, yang sebelah kanannya adalah menjadi variabel Y. Yang sebelah kirinya itu menjadi variabel X. Bisa X1, X2, kalau S3, X3. Kalau kita kena S2 berarti hanya cukup X2 saja. Jadi ambil di sebelah kirinya 2 variabel, sebelah kanannya 1 variabel. Yang kanan namanya variabel terikat, yang kirinya namanya variabel bebas. Nah, gitu. Jadi S1 S1 itu kita hanya mewajibkan kalau kualitatif 2 tema juga. Kalau di pascasarjana S2 itu 3 tema atau 3 variabel. 3 variabel digunakan untuk penelitian kuantitatif. Kalau S3 bagaimana? Dia menggunakan 4 variabel. Kalau penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif tetap 2 tema. Nah, itu polanya ya, modelnya. Ini contoh teori ekstrak yang memudahkan Anda nanti untuk membangun sebuah judul. Demikian juga contoh berikut, ini juga sama. Ini juga adalah teori ekstrak atau ekstrak teori yang berkenaan dengan penelitian tentang apa ini? Sebelah kanannya adalah efektivitas ya. Ya, teori efektivitas. Efektivitas ya? Kecil banget. Betul ya? Teori apa itu sebelahnya, belah kanan? Nggak nampak. Gak nampak ya? Gak kelihatan ya? Kecil banget ya? Nggak kecil, nampak kecil. Efektivitas ya, betul. Efektivitas ya. Nah, yang sebelah kirinya itu diambil salah satu. Sebelah kiri untuk tema 1 atau variabel X1, X2. Sebelah kanan efektivitas. Misalnya mau ngambil penelitian begini. Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah misalnya. Efektivitas kepemimpinan kiai di pondok pesantren misalnya. Efektivitas tenaga kependidikan karyawan Kementerian Agama Kabupaten Batanghari misalnya. Efektivitas pengelolaan PAUD di Kabupaten Batanghari misalnya. Itu seperti itu contohnya. Jadi tema yang kanan itu jadikan tema kedua. Tema kiri adalah tema pertama. Nanti kita tes ya seperti apa cara membuat judul yang baik. Ini juga sama. Nah, yang sebelah kanan sama juga. Ini untuk tema kedua atau variabel Y. Yang sebelahnya adalah variabel X1 atau X2 atau variabel atau tema pertama. Sebelah kanannya adalah tema kedua. Nah, inilah yang saya katakan teori formal tadi. Mulai dari sini, ini contoh ada 3 teori saya buat. Nah, ini juga efektivitas. Ini juga banyak ya pilihan. Tinggal ambil satu aja. Bapak Ibu tidak usah banyak, satu saja dari teori ini sudah bisa digunakan untuk judul kita ya. Ini tentang apa nih? Kompetensi ya. Dia ngambil kompetensi penelitiannya. Oke. Nah, sekarang kita kasih contoh. Bagaimana cara merangkai penelitian kuantitatif, membingkai judulnya. Kita pinjam teori dari sini misalnya. Ini tadi apa di antaranya? Yang sebelah kanan apa? Visioner ya? Iya kan? Halo? Sebelah kiri visioner, Prof. Belah kanan. Belah kanan visioner gak? Ya, kalau dilihat dari sini sebelah kiri, Prof. Sebelah kiri. Kalau kita ya Sebelah kanannya apa itu? Sebelah kanannya apa? Improvement of educational. Quality. Ya, Pak. Berarti quality ya? Kualitas ya? kualitas. Oke, nah sekarang kita ambil bahan bakunya. Sebelah kanan itu T2. T itu simbolnya tema maksudnya. Ya. T2 sama dengan kualitas, mutu lah ya, sama lah. Bahasa kitanya mutu ya. Nah, itu Y2-nya.
Terus kita gedekan ya. Y2 mutu. T ya, bukan Y ya. T. Nah, sekarang T1-nya kita ambil dari gambar tadi. Contohnya ini. Mana tadi? Ini ya. Nah, sebelah kirinya apa? Yang ada dari 4 itu. Apa yang mau diambil? Inspiration. Inspirasi dan motivasi. Inspirasi, Visi apalagi? misi, Inspirasi dan motivasi. Apalagi yang lain? Inovasi dan inovasi dan Nah, teknologi. inovasi boleh ya, lebih yang sederhana ya. Oke, kita ambil inovasi. Nah, berarti T1-nya adalah Mutu. T1 inovasi. inovasi. Nah, kalau sudah dapat bahan bakunya begini, udah enak. Sama ibarat kita membingkai, membangun rumah. Ya, ini kegedean nih. Kecilin dikit. Nah, sekarang kita bingkai. Kita bangun. Ini bahan baku udah ada. Caranya gimana? T1 munculkan dulu. T1-nya muncul. Inovasi, misalnya keinovatifan kepala madrasah atau kepala PAUD. Karena kita mendampingi Bunayen kan. Keinovatif kepala pendidikan anak Pendidikan anak usia dini ini ini Dalam meningkatkan dalam mutu. meningkatkan mutu. Meningkatkan mutu. dalam peningkatan Pembelajaran. dalam meningkatkan mutu Dalam peningkatan mutu. apa? peningkatan Mutu apa? Peningkatan mutu apa? Mutu Pembelajaran. mutu lembaga. Mutu Kalau kepala apa tugasnya? Salah satu kepala pendidikan. Mutu pendidikan. Pengelola nggak, Bu Yen? Kalau Iya. ini, pengelola ya? Bukan kepala istilahnya ya, kalau PAUD. Inovatifan Kepala atau pengelola? Pengelolaan kepala pendidikan anak usia dini. pengelolaan Sapras mungkin Pak. Oh, nggak nyambung dia. Sapras kan fisik itu. Mutu, dia mutu. Mutu Keinovatifan, Pengelola Pengelola. pendidikan anak usia dini. pengelola, atau pimpinan. Ya, Pengelola saja. Pengelola saja, Prof. pengelola. Oke. Pengelola, PAUD-nya dibuang dulu, dimunculkan di belakang aja. Nah, Supaya nggak berlapis PAUD-nya gitu. Ini kan seni menata aja gitu. Keinovatifan pengelola dalam meningkatkan mutu, peningkatan ini kan sifatnya aktif dia. peningkatan Kalau meningkatkan mutu pasif dia. paut yang muncul, usia dini. Mutu meningkatkan mutu. Mutu Nama Pendidikan. pautnya disebutin enggak, Pak? Hah? Nama pautnya. Nama Ya, pautnya disebutin enggak, Pak? Ya, peningkatan mutu pendidikan anak usia dini. Ya, ini nanti di mana tempatnya? Tinggal dipilih. pada misalnya pada taman Pada kanak-kanak. pada sekolahnya tadi masukin ya Pak? ini mau dibuat pada apa? PAUD Alamanda Paut bintang Kabupaten. Cemerlang. Ya, terserah nanti namanya, ya. Ya, keinovatifan pengelola dalam meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini pada PAUD Alamanda Kabupaten Batanghari. Dalam peningkatan Ya. Kalau mutu meningkatkan karena dia tinggi rendah. Kalau yang ditingkatkan tuh tinggi rendah. Nah, kalau bicara baik buruk itu beda lagi, itu perilaku. Berarti dia pengembangan kalau perilaku. Tapi kalau yang namanya mutu itu naik tinggi rendah, jadi kenaikan istilahnya situ. Jadi maka ada peningkatan katanya. Keinovatifan pengelolaan ya. Inovatif pengelola orangnya ya
dalam meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini pada PAUD Alabanda, Kabupaten Batanghari. Itu udah jadi judul yang bagus. Nah, kuncinya apa tadi? Bahan baku. Kalau bahan bakunya nggak ketemu, ibu-ibu, bapak-bapak, di situ masalahnya, di situ problemnya. Maka itu kalau bapak ibu nanti bikin judul, stres misalnya, nggak ketemu dari buku, akhirnya masuk WC. WC sambil BAB, menghayal, ngelamun, keluar dapat judul. Wah, itu nggak benar itu judulnya itu. Ya, masa dapat judul sambil BAB gitu kan? Pasti judulnya juga aroma BAB nanti yang keluar itu gitu. Nah, tapi kalau dari bacaan, contoh tadi yang kita udah kasih tahu, kan kelihatan kan bahwa kita bersandar kepada teori akademis, bersandar kepada buku, bukan bersandar pada hayalan, bukan bersandar nanti pusing-pusing cari paranormal ya atau dukun, Pak tolong diramal ya, cari bikin judul saya. Wah, apa sang dukun pun meramal ya kan untuk judul Anda ya, itu nggak jadi nanti itu ya, nggak kena ininya alur berpikirnya gitu. Nah, ini modelnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kelihatan mudah ya? Ini judul penelitian kuantitatif di atasnya, Ya, Pak. kuanti. Salah ya. Salah letak. Ini kuanti nih. Ya, ini kuanti. Judul contoh judulnya baca di Udah atasnya. kuanti. Nah, kita maunya kuali ya. Ya, ganti Ini aja. kualitatif Ya, yang ganti tadi. aja ininya. Mm-mm, ganti. Ah, kuali. Kualitatif. Oke. Ya. Nah, ini cara yang lebih sederhana membingkai sebuah judul, mendesain sebuah judul yang baik. Pastikan Bapak Ibu ketemu dulu kepingan teorinya, bahan baku. Sehingga dari sanalah kita bisa membuat judul yang bagus itu berdasarkan teori yang kita jadikan sandaran. Jadi kalau bikin judul ujuk-ujuk tiba-tiba apalagi dengan hayalan, ngelamun, nggak jadi itu, nggak keluar. Mbak bikin judul beda dengan bikin surat cinta. Kalau bikin surat cinta kan bisa berekspresi dengan segala cara, keluar bahasa hatinya gitu. Di sini nggak mau, keluarnya harus bahasa ilmu gitu, bukan bahasa hati gitu ya, bukan bahasa hayalan, bukan ilusi, bukan hasil bermenung-menung gitu, tapi hasil bacaan. Inilah yang lahir menjadi judul kita. Nah, masih mau dicontohkan lagi? Perlu tambahkan Prof. Oke, kita contoh lagi ya. Ambil yang ini lagi, Yang kuanti, Pak. kuanti. Ya, misalnya dari sini, ini apa yang teori yang di kanannya? Efektivitas ya? Effectiveness kan? Ya, Pak. Oke, effectiveness. effectiveness. Berarti kita coba judulnya adalah kuantitatif penelitian. Ini terbalik tadi ya. Kuali jadi kuanti. Kuantitatif. Ya. Nah, kalau penelitian kuantitatif dia jadi Y dia. Tema keduanya itu. Y-nya berarti efektivitas. Sama ini nak. Cepet-cepet mama mau kuliah cepet dikit. Tolong di mute itu. Cepet deh. Nggak usah, Re. Tinggal dulu deh. Oh, itu nggak cocok jadi guru PAUD itu. Yang ngamuk-ngamuk gitu nggak cocok itu. Ya. Guru PAUD itu senyum, smile ya orangnya ya. Selalu flamboyan. Nah, kalau cowok-cowoknya flamboyan gitu kan. Kalau emak-emak seperti itu, Demayon. kalau emak-emak seperti itu cocoknya di pasar itu, di terminal itu. Oke, ya. Yang pertama tadi apa? Y.
Kita dapatkan yang sebelah kanan ya. Nah, sekarang ambil yang sebelah kirinya, 1 dari sekian banyak. Terbaca gak? Cari besarin. Nah, coba lihat. Nampak gak? Dikit lagi, Prof. Masih sebaris. Belum kelihatan? Oh, Belum, Prof. Masih kecil. Kecil ya? Gimana membesarkannya nih? Gak kelihatan di laptop saya nih. Nampak gak? Nah, nampak? Bisa kelihatan? Itu performance. kelihatan leadership and structures. Ada leadership juga ya? Leadership ya? Ya, Apalagi yang lain? Ada tuh. Kita Leadership. ambil yang lebih matching gitu. Apalagi? Leadership, ada apalagi? Personality. Personality, terus? ability of member, Terus? diversity, Diversity boleh. Nah, diversity. Tadi ada personality ya? ya ada personality, Ada personality, Prof. Apalagi yang lain? cultural differences, Enggak, terus? Member preference. Lagi? ada Cultural difference. Kultural? Identity gak sih? Kultural? ya, Kultural ada? team identity, Hah? Kultural ada. Kultural ada? Ada? cultural differences, Udah, kultural aja. Ya, kita coba bangun. Performan ada juga ya. Performan itu parabel udah jenuh, itu banyak sekali. Yang X1 tadi ada, kita ambil salah satunya adversity aja. Adversity. Kita terjemahkan. Apa itu adversity? Kemudian X2-nya tadi ada apa? Budaya ya. Budaya, culture ya. Kita terjemahkan culture itu apa? Misal kita jadikan budaya madrasah. Nah, terus adversity ini paham nggak maksudnya? Adversity itu apa? Itu maksudnya kecerdasan itu. Ya. Itu sudah ada sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu. Adversity. Kecerdasan, ketahan malangan, itu istilahnya. Jadi orang yang tangguh emosinya, berpikirnya, kemudian nggak sensitif ya, disinggung kawan sedikit aja udah melengking ngomongnya gitu. Nah, itu orang sensitif. Kalau orang cerdas enggak. Jadi orang yang cerdas tahan malang itu artinya dia tangguh, nggak mudah tersinggung, bekerjanya tanpa pamrih, siang malam, ya. Kemudian lagi disiplinnya tinggi, itu orang yang adversity quotient, adversity. Nah, sekarang udah dapat kita ya 3 parabel. Kita bingkai jadi judul yang bagus. Kita bangun dari X1, X2, baru ke Y gitu. Kalau kuantitatif tuh gitu. Jadi yang pertama kecerdasan, ketahan, malangan, maunya siapa? Langsung aja dulu. Dan budaya, sekolah, dengan, nah beda sekali dengan kualitatif. Dengan efektivitas, apa maunya? Sini ada madrasah ya.
Efektivitas Eh, pembelajaran. ke pengelolaan aja. Madrasah negeri aliyah ya. Berasa aliyah coba. Dan negeri Batanghari. negeri berapa? Satu Satu. Batanghari. Batanghari airnya tenang. Udah, ini udah jadi judul yang cantik. Nah, Tambah itunya Prof. Kata depannya pengaruh. bukan. Pengaruh Kita apa ya? menggunakan ini korelasi. Oh, korelasi. Berarti dia di korelasi, nggak di pengaruh. Ya. Oh, di mana dia? Kok ini yang keluar? Oh, ini tadi. Nah, itu tadi. Kecerdasan, ketahan malangan, dan budaya sekolah dengan efektivitas pengelolaan madrasah Aliyah Negeri 1 Batanghari. Nah, karena kita menggunakan korelasi atau hubungan, bukan pengaruh. Kalau pengaruh, dia harus lebih dari 3 parabel bagusnya. Kalau 3 parabel masih sangat sedikit hubungan-hubungannya. Tapi kalau ini dia cuma searah. Jadi itu boleh korelasi istilahnya atau hubungan. Nah, jadi hubungan atau korelasi kecerdasan, ketahan malangan, dan budaya sekolah dengan efektivitas pengelola madrasah aliyah negeri 1. Pakai kabupaten nggak? Oke lah ya. Kabupaten Batanghari. Ya udah jadi tuh. Di mana nih? Nah, ini contoh model kuantitatif. Nah, lagi-lagi yang membantu itu apa Bapak Ibu? Adalah bahan baku. Y-nya adalah efektivitas, tadi dari teori ini ya, kepemimpinan tadi ya. X1-nya adalah adversity quotient ya, atau kecerdasan ketahan malangan. X2-nya adalah culture. Kita tambah keterangannya adalah budaya madrasah. Sehingga kalau judul aslinya kita bangun bingkai menjadi judul yang baik. Korelasi boleh dikasih antara ya, karena sini ada hubungan dengan ya, antara ini kita bikin aja persiti quotient dan culture. Culture udah bisa langsung. Nah, gitu ya, cara gampang kiat membuat judul dengan cerdas. Pastikan Bapak Ibu punya bahan baku dulu, baru bisa membangun bingkai judul yang bagus. Jadilah korelasi antara kecerdasan, ketahan malangan, dan budaya sekolah madrasah ya, budaya madrasah. Kalau sekolah SMA berarti. Karena sini kita meneliti madrasah, maka diganti katanya madrasah. Korelasi antara kecerdasan, ketahan malangan, dan budaya madrasah dengan efektivitas pengelolaan madrasah aliyah negeri 1 Kabupaten Batanghari. Udah cantik betul judulnya. Ya. Asal Bapak Ibu punya teori. Tadi ekstrak yang sudah saya contohkan. Nah, ini model yang kualitatif. Kenopatipan pengelola dalam meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini pada PAUD Alamanda Kabupaten Batanghari. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.